Oke, teman-teman, halo, selamat siang semuanya. Semoga karena ini jam-jam rawan ya, sekitar jam 1, jadi mungkin karena Iya, memang ini betul. sesi webinar terakhir pada hari ini, nggak ngantuk nih, dan teman-teman tetap on ya untuk menyimak materi-materi yang aku akan sampaikan pada siang hari ini. Aku izin share ya, teman-teman semua. Ya, Mbak Vina, mungkin aku bisa reminder dikit ya. Nanti untuk pemberian materinya sekitar 40 menitan ya, kemudian nanti 20 menitnya untuk sesi tanya-jawab ya. Thank you, Mbak Vina. Silakan. Materinya nggak terlalu banyak sih, Mbak Dania. Kayaknya pengennya juga lebih banyak Sesi diskusi kebanyakin ya? sama. Ya, Oh, interaksi oke. sama Siap. Oke, teman-teman, seperti tadi yang Mbak Dania juga sudah sampaikan, dari Mas MC juga sudah sampaikan sebelumnya, hari ini aku akan ngebahas apa sih gitu ya. Kalau tadi kita sudah ngebahas, kayaknya teman-teman udah dikasih tahu soal komunikasi, terus cara bikin CV. Nah, di kali ini aku mau ngebahas tentang apa saja nih sebenarnya yang harus teman-teman persiapkan kalau memang sudah mendapat panggilan pekerjaan gitu ya. Karena sebenarnya perjalanan karir teman-teman tuh tidak hanya berhenti setelah lolos wawancara kerja, terus akhirnya diterima di perusahaan gitu ya. Ada beberapa steps juga yang kemudian harus diambil dan harus dipersiapkan setelah itu. Nah, aku akan bagi ke dalam 3 topik besar, teman-teman. Yang pertama adalah aku akan bahas sedikit gitu ya, secara makro tentang masa depan nih dunia pekerjaan secara global dan dunia profesional itu seperti apa. Bagaimana teman-teman tuh kemudian bisa mempersiapkan diri, dan yang terakhir adalah kalau kemudian mendapat tawaran pekerjaan, kemudian apa yang teman-teman bisa siapkan. Nah, yang pertama, teman-teman, pada tahun 2020 World Economic Forum itu ngeluarin riset ya, namanya The Future of Jobs. Yang menarik dari risetnya adalah bahwa dia bilang pada tahun 2025, lebih cepat dari perkiraannya 5 tahun yang tadinya dia perkirakan tuh di tahun 2030, bahwa ada 97 juta jenis pekerjaan yang nantinya itu bukan hanya akan dikerjakan oleh manusia, tapi merupakan gabungan antara manusia, algoritma, dan robot. Jadi bayangkan kalau 5 tahun lagi, bukan hanya sekarang gitu ya teman-teman, nanti memang ketika sudah terjun ke dunia karir, itu harus siap juga gitu ya dirinya, bukan hanya sebagai seseorang yang memang top dalam skills, tapi memang harus siap nih berkompetisi lebih erat lagi. Nah, pertanyaannya, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk biar tidak kalah nih dan tidak hilang pekerjaannya? Dan sebenarnya apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang kemudian diprediksi kemudian akan shifting, akan berubah. Kalau dari riset yang sama kita bisa lihat bahwa ada beberapa jenis pekerjaan ya, seperti operator, sekretaris, administratif, yang kemudian nantinya tuh akan lebih banyak merupakan berkolaborasi. Kalau tadinya hanya physical abilities gitu ya teman-teman, tapi nantinya akan lebih banyak dilakukan oleh bukan hanya manusia, tapi gabungan antara algoritma dan robot. Lalu teman-teman apa nih harus disiapkan untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Yang pertama adalah ada beberapa kompetensi yang teman-teman memang harus siapkan dalam perencanaan karir. Karena aku yakin di sini mungkin hampir sebagian besar gitu ya merupakan orang-orang yang lagi nyari pekerjaan gitu ya. Dan mungkin ada di pikirannya apa saja ya sebenarnya skill-skill yang harus saya siapkan untuk masuk ke dunia pekerjaan. Ada 8 sebenarnya teman-teman. Kalau menurut saya yang saya sebut dengan career readiness competencies atau kompetensi-kompetensi yang membuat kamu sebagai calon kandidat pekerja itu menjadi siap. Apa saja? Yang pertama adalah career dan self-development atau kemampuan teman-teman untuk terus belajar, terus mengupgrade diri, baik secara soft skill maupun hard skill. Yang kedua ada critical thinking. Bagaimana teman-teman bisa melihat suatu paradigma itu dari pandangan yang berbeda. Yang ketiga tentu saja komunikasi. Bukan teman-teman harus jadi moderator atau MC ya, tapi gimana caranya kalian itu bisa dengan baik mengutarakan pesan atau pendapat yang teman-teman miliki. Yang keempat tentu saja teamwork atau kemampuan bekerja sama dalam tim. Tidak hanya itu, tapi teman-teman juga harus inklusif gitu ya, bisa bekerja dengan orang yang memiliki latar belakang yang beragam. Yang keenam merupakan leadership atau kemampuan kepemimpinan. Bukan berarti teman-teman harus jadi ketua BEM, himpunan, atau ketua organisasi tertentu. Bukan hanya teman-teman bisa memimpin orang lain. Tapi yang paling penting adalah gimana cara kalian bisa memimpin diri sendiri. Punya goal setting, dan bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil.
Ketujuh adalah profesionalism, bagaimana teman-teman bisa terus-menerus meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab dalam bekerja. Dan yang terakhir, yang tentu saja tidak kalah penting, merupakan pemanfaatan teknologi. Ini sesuai dengan riset yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau misalnya kata Future of Jobs Report-nya World Economic Forum, ada 4 faktor utama sebenarnya yang dilihat kalau teman-teman tuh nggak mau pekerjaannya nanti tergantikan oleh robot ya. Yang pertama adalah kemampuan problem solving, yang kedua adalah self-management, yang ketiga adalah working with people, dan yang keempat adalah technology use and development. Itu tadi sebenarnya secara makro yang ingin aku sampaikan dan buat teman-teman biar lebih aware nih sama apa saja sih landscape dunia pekerjaan yang akan berubah nantinya, mungkin nggak lama lagi ya, 3 atau 5 tahun ke depan. Lalu kemudian apa saja nih yang teman-teman harus lakukan gitu ya untuk mempersiapkan diri masuk ke pekerjaan pertama, atau mungkin di sini ada teman-teman yang sudah berkarir juga gitu ya, lagi mempersiapkan diri untuk masuk dan berpindah karir ke pekerjaan selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman kemudian mendapat undangan interview atau wawancara kerja, sebenarnya bagaimana sih caranya kita meresponnya dengan baik? Kalau misalnya lewat email, teman-teman, tentu saja teman-teman bisa meresponnya dan membalasnya dengan segera. Jadi saya pastikan kalau teman-teman memang mendapat panggilan, dan apalagi sekarang ini semuanya dikerjakan lewat online, teman-teman harus selalu mengecek gitu ya, email-email, terutama email yang teman-teman pakai untuk mengirim pekerjaan. Once you got a call back, atau mendapat panggilan interview, langsung reply atau balas dengan apapun respon yang ingin teman-teman lakukan. Apa mungkin teman-teman memang setuju dengan waktu yang ingin di-schedulekan untuk interview, atau misalnya memang teman-teman ingin mengutarakan dan mereschedule waktu sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Kalau kemudian ditelepon gitu ya, tentu saja teman-teman juga harus langsung menjawab telepon itu dengan cepat gitu ya, dan memang memulai percakapannya dengan terima kasih, dan kemudian bertanya detail tentang interviewnya akan diadakan seperti apa, kemudian siapa saja yang akan interview, dan kemudian bahwa teman-teman bisa sampaikan kalau teman-teman siap nih berada dan datang di waktu yang memang sudah ditentukan. Apa saja yang harus dipersiapkan, Kak Vina? Saya selalu sharing di beberapa webinar yang memang saya diundang bahwa keberhasilan teman-teman masuk suatu pekerjaan, utamanya nih dalam lingkup wawancara kerja, itu ditentukan dari seberapa baik kalian mempersiapkan diri gitu ya. Lalu apa saja sebenarnya yang teman-teman harus persiapkan, utamanya ketika dipanggil wawancara kerja? Yang pertama adalah riset tentang diri sendiri, baik merupakan kelebihan, kekurangan, atau hal-hal yang harus diimprove. Teman-teman memiliki interest atau kesukaan di bidang apa sih, dan tujuan karir di masa mendatangnya seperti apa. Yang kedua adalah tahu sekali, teman-teman harus riset mengenai pekerjaan dan perusahaannya gitu ya. Baik secara tugas atau posisi yang nanti akan di-apply, sehari-harinya akan bekerja seperti apa, lalu industri tren atau tren-tren industri perusahaan itu bergerak di bisnis apa, dan tentu saja adalah tim. Siapa saja yang akan bekerja dengan kalian di perusahaan itu. Ketiga dan keempat adalah teman-teman harus tahu apa sekiranya teman-teman harus mempersiapkan sesuatu sebelum memang datang interview. Apakah memang nanti formatnya adalah teman-teman harus presentasi, atau teman-teman juga nanti harus mengerjakan proyek di tempat, apapun itu teman-teman harus menanyakannya sebelum hari H interview. Nah, ada beberapa format interview nih sebenarnya ingin saya sharing ke teman-teman ya, bahwa sebenarnya format interview itu tidak hanya yang one-on-one, teman-teman ketemu sama orang gitu ya, bahwa ada beberapa format yang teman-teman harus persiapkan tergantung posisi yang teman-teman lamar. Yang pertama adalah case interview. Ini merupakan format interview di mana teman-teman tuh yang biasanya melamar di perusahaan seperti manajemen consulting atau analisis gitu ya, kalian akan diminta untuk menganalisis sebuah studi kasus gitu ya. Jadi melihat apakah teman-teman memiliki business acumen atau pandangan tersendiri terhadap suatu kasus. Yang kedua adalah job simulation. Ini biasanya diadakan di posisi-posisi yang menuntut kalian tuh memiliki keterampilan sesuatu dengan tinggi. Apakah kalian menjadi seorang multimedia artist, designer, UI UX designer, ataupun beberapa
posisi-posisi yang menentukan dan membutuhkan skills yang hard skills-nya itu sangat lekat gitu ya. Dan yang ketiga banyak sekali kita tahu ya merupakan panel interview di mana Anda bertemu dengan beberapa interviewer gitu ya, menanyakan hal-hal baik itu merupakan personal diri Anda maupun pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin sebelumnya sudah dibahas nih kalau misalnya kita ngomongin tentang interview kerja. Lalu ada beberapa pertanyaan juga yang sebenarnya teman-teman harus siapkan. Kalau dalam wawancara kerja itu sebenarnya ada 3 jenis pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah personal interview questions. Ini biasanya membahas dan menanyakan hal-hal yang berbau tentang personal diri kamu. Baik itu sebutkan diri kamu, kenapa kamu mau bekerja sini, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah behavior based ya. Ini biasanya itu pertanyaan yang menyangkut tentang apa yang kalian lakukan di masa lampau. Dan yang terakhir adalah hypothetical, atau misalnya berandai-andai kalian sudah keterima nih di perusahaan tersebut, nah kemudian apa yang kemudian akan kalian lakukan kalau misalnya ketemu dengan case-case tertentu di perusahaan itu. Ketika sudah selesai, yang harus kemudian teman-teman lakukan adalah follow up biasanya kalau interview. Gimana sih Kak sebenarnya cara follow up dan kapan nih biasanya saya harus follow up? Biasanya ini tergantung dari perusahaannya itu sendiri. Kalau misalnya memang dia sudah ada waktu tertentu yang nanti kemudian 1-2 minggu lagi kita akan sampaikan gitu ya, teman-teman bisa follow up waktu setelahnya gitu ya. Kalau misalnya memang tidak ada dijelaskan, ya teman-teman kemudian bisa follow up mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelah interview terakhir. Ini merupakan sampel follow up email yang kemudian teman-teman bisa coba lihat gitu ya, coba share. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah ada wawancara kerja dan butuh untuk follow up, bisa dicontek. Yang ketiga adalah, oke Kak, kalau misalnya pada akhirnya hasil dari wawancara kerja itu saya diterima gitu ya, apa kemudian hal-hal yang harus saya persiapkan? Gini teman-teman, kalau kemudian teman-teman dikabari gitu ya, selamat ya kamu diterima nih bekerja di perusahaan ini. Jangan senang dulu, ada beberapa hal yang kemudian teman-teman harus teliti sebelum menerima tawaran tersebut. Apa aja nih Kak Vina? Yang pertama adalah tentu saja mengekspresikan terima kasih gitu. Terima kasih bahwa saya sudah dipilih gitu ya, bahwa saya sudah dipertimbangkan untuk bisa mengisi posisi tersebut. Tapi yang kedua yang nggak kalah penting adalah teman-teman harus request gitu ya. Offer atau penawaran kerja itu secara tulisan, secara dokumen. Jadi kalau misalnya ditelepon, kemudian ditanya selamat kamu diterima, ya udah harus mereka membuat satu surat resmi yang kemudian teman-teman bisa baca dan bisa lihat sekiranya offer atau penawaran kerja itu seperti apa saja, mulai dari gaji, benefit, tunjangan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah baru kemudian teman-teman follow up. Setelah dapat written agreement-nya atau penawaran kerja secara tulisan, teman-teman kemudian baru bisa follow up. Apakah kemudian menerima atau kemudian menolak. Apa saja sih Kak sebenarnya yang harus dipertimbangkan sebelum kita menerima tawaran pekerjaan? Ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah teman-teman harus tunggu dulu sampai memang dapat formal dokumen dalam bentuk tulisan gitu ya. Yang kedua, coba lihat secara detail nih sekiranya apakah penawaran yang diberikan itu benar-benar sesuai dengan kesepakatan kamu sebelumnya yang sudah dibicarakan ketika interview. Yang ketiga, kalau memang misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk mengontak pihak perusahaan lagi. Dalam hal ini mungkin HR atau user gitu ya. Dan yang keempat adalah, kalau misalnya teman-teman sudah setuju gitu ya, sudah sesuai nih semua kontraknya, semua penawarannya dengan diskusi awal, baru kemudian teman-teman tanda tangan. Jadi jangan langsung, ya udah dapat nih tanda tangan, enggak dibaca dulu, enggak gitu. Jadi benar-benar harus dibaca sangat teliti. Apa saja sih Kak biasanya yang ada dalam penawaran pekerjaan itu dokumennya? Ada beberapa ya. Yang pertama adalah teman-teman kemudian pasti akan dilihat apa job title-nya di perusahaan tersebut. Yang kedua, job description atau deskripsi tugasnya itu seperti apa. Yang ketiga, reporting structure. Kemudian teman-teman nanti akan report atau akan melapor ke siapa, atasannya itu siapa gitu ya. Terus starting date, kira-kira hari pertama saya bekerja itu
Kapan? Yang paling penting, salary dan benefits. Jadi ada gaji yang tertulis di situ dan benefits itu adalah hal-hal lain di luar gaji. Mungkin seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, apapun itu tergantung yang perusahaan itu tawarkan. Dan yang terakhir adalah acknowledgement of offer. Jadi terakhir mereka akan bilang kalau misalnya Anda setuju dengan penawaran ini, kemudian bisa ditandatangani. Apa nih yang kemudian setelah teman-teman baca itu ya, tawaran pekerjaan yang benar-benar harus dipikirkan mata-mata. Yang pertama, coba baca kembali benefits dan salary, gaji dan kompensasi yang kalian terima. Jangan kemudian kalian itu cuma lihat gajinya per bulan. Menurut saya, teman-teman harus hitung gaji itu per tahun. Jadi misalnya 1 bulan kalian dapat 10 juta, 1 tahun berarti kalian dapat 120 juta, gitu ya. Nah, itu harus dikalkulasi lagi. Bagi teman-teman yang sudah berkarir, itu harus dilihat apakah memang kompensasi yang didapat itu meningkat atau justru malah menurun nih, kalau misalnya kita lihat itu dalam jangka waktu setahun. Terus lihat juga benefits lain yang kalian terima itu seperti apa. Saya dapat tunjangan apa lagi? Kesehatan ada nggak? Komunikasi ada nggak? Transportasi ada nggak? Itu benar-benar harus dilihat. Terus bisa lihat juga, saya 1 tahun dapat cuti berapa lama, gitu ya. Kalau misalnya nanti saya izin, gimana caranya, gimana formatnya. Kalau misalnya memang nanti ada saya urusan di luar kantor, bagaimana? Nah, itu harus dilihat biasanya di dalam surat penawaran. Dan teman-teman juga harus tahu, kadang-kadang si HR dan recruiter juga akan melakukan background check. Nah, teman-teman harus lihat background check seperti apa nih yang sekiranya nanti perusahaan akan cari ke saya, dan apakah kemudian saya harus mempersiapkan beberapa reference gitu yang kemudian bisa ditelepon. Kalau misalnya saya dapat penawaran lebih dari 1, 2, atau 3, gimana ya Kak caranya saya benar-benar bisa melihat gitu ya untuk mempertimbangkan apa saja aspek-aspek yang perlu saya pertimbangkan gitu ya. Ada 4 sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah kalau saya sebut dengan career value. Career value ini adalah gimana caranya teman-teman melihat teman-teman 5-10 tahun lagi di perusahaan tersebut. Apakah ada kesempatan untuk bisa berkembang, mendapat pelatihan, atau memang jenjang karir yang jelas, itu bisa menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah tentu saja remunerasi ya. Gaji dan tunjangan yang tadi sudah saya sebutkan. Yang ketiga, ease of lifestyle. Teman-teman kemudian bisa dapat work-life balance nggak gitu ya. Kadang-kadang percuma nih, gajinya sangat tinggi, package-nya sangat bagus, tapi kemudian kalian tuh di-expect ya Sabtu Minggu bisa masuk juga gitu ya. Terus kalian juga di-expect kalau udah sampai rumah tetap harus siap sedia kalau ditelepon. Nah, apakah teman-teman setuju kalau misalnya memang seperti itu tergantung dengan diri sendiri. Yang keempat adalah company value. Jadi nilai-nilai perusahaan itu sesuai nggak sama preferensi dari diri kamu gitu ya. Apakah misalnya, mohon maaf nih, kayak saya tidak terlalu suka gitu ya kalau misalnya berada di perusahaan yang memang menjual produk-produk yang di agama saya dibilang haram gitu. Nah, apakah sesuai nih perusahaan ini dengan nilai atau value yang kalian miliki? Kalau misalnya mau menerima dan teman-teman sudah siap untuk sesuai nih menandatangani lamaran dan tawaran pekerjaannya, bisa kemudian emailnya seperti ini gitu ya, teman-teman bisa capture atau nanti materinya akan saya kirimkan. Dan kalau misalnya teman-teman kemudian mau decline atau menolak gitu ya, sebenarnya teman-teman bisa tulis seperti ini. Harus diingat bahwa kadang-kadang kalian itu boleh menolak sekarang karena memang yang tadi ya, kalian mungkin dapat multiple offers, kalian memang melihat ada tawaran yang lebih bagus gitu ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa ditolerir. Tapi ada baiknya memang ketika kalian menolak job offer tersebut, harus melihat bahwa kesempatan itu bisa tetap terbuka. Jadi mungkin di hari ini atau di saat ini ya kalian menolak, tapi 3, 5, 10 bulan lagi kan kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu nanti kemudian mereka manggil kalian lagi. Nah, ada baiknya memang tetap kesempatan itu dibiarkan terbuka. Lalu setelah kemudian kalian masuk ke perusahaan, ada yang namanya onboarding, atau ya kalau misalnya kita bisa sebut itu kayak orientasi lah ya. Ini biasanya berjalan mulai dari 3-1 tahun pertama kalian ada di perusahaan tersebut. Nah, pre-onboarding ini biasanya kalian akan diajak gitu ya untuk bisa lihat kantornya, terus orang-orangnya seperti apa, sampai sekiranya 1 minggu pertama.
ada di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan saya, kita juga biasa dikasih buddy gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya terhadap sesuatu, nah teman-teman bisa nanya nih sama buddy yang memang di-assign ke kita masing-masing. Kemudian 1 bulan pertama kalian kemudian baru akan masuk ke dalam tahap development ya, kalian akan dikasih education, dikasih training gitu ya, terutama hal-hal yang berbau tentang industri atau bisnis yang perusahaan tersebut jalankan. Di 3 bulan sampai 6 bulan pertama inilah kemudian kalian akan direevaluasi. Apakah kemudian kinerja dan kompetensi yang kalian miliki sudah sesuai dengan posisi yang kalian mau gitu. Nah, biasanya di 3 sampai 6 bulan inilah kalian biasanya memiliki kesempatan untuk benar-benar memperlihatkan gitu ya bahwa kompetensinya itu sesuai. Karena kalau misalnya dalam 6 bulan atau 3 bulan kalian melihat dan memberikan hasil yang bagus, biasanya di beberapa perusahaan kalian akan di-offer dengan jabatan karyawan tetap. Jadi karyawan tetap ini tidak langsung di awal ya teman-teman. Biasanya kalian dilihat dulu lah 3 sampai 6 bulan pertama, setelahnya memang oke, baru kalian akan sign penempatan dan penunjukan untuk karyawan tetap. Itu dari saya.